Halo Mamang Baku Jasa Entro Alam, kembali lagi bersama si aku di channel Tukang Usaha, channel yang membahas alur film dari mulai ujung barat sampai pulau tak terjamah, Love Tale. Bagaimana kabarnya? Masih suka masukin korek teman ke saku kalian? Atau berkhayal keliling benua Afrika sambil boker? Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Tyler yang berjudul Beast, yang artinya binatang buas. Film ini menceritakan seorang ayah yang ingin menebus kesalahan kepada anak-anaknya dengan cara membawa mereka berlibur ke kota Prindavan. Namun bukannya mendapatkan liburan yang menyenangkan seperti ekspektasi mereka malah mendapati suatu kampung yang semua penghuninya mati diterkam seekor ikan nanas. Film ini cukup bagus di kelasnya dengan ketegangan-ketegangan yang ada di dalamnya yang membuat si aku gregetan. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa dong zeyeng, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, dan yang paling penting dari yang terpenting, tonton video ini sampai habis, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja nyalakan udutnya, simpan lagi koreknya, dan lupakan mantan. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kelompok pemburu liar yang sedang memburu seekor singa untuk dijual taringnya. Namun ketika mereka menembak ke sekelompok singa yang ada di sana, salah satu singa jantan yang menjadi pemimpin kelompok itu lolos dan akhirnya singa itu balik memangsa mereka satu persatu. Coba. Lalu kita akan diperlihatkan sebuah mimpi dari seorang laki-laki asal Afrika. Lalu ia terbangun, dan saat terbangun ia bersama kedua anaknya Nora dan Mare yang sedang dalam perjalanan dari New York ke Afrika untuk berlibur. Hey Nora. It's just Mir. Man, okay. Singkat waktu, mereka pun sampai di Afrika, dan di sana mereka dijemput oleh seorang pria yang ternyata adalah teman dari ayahnya Daniel yang bernama Martin. Can you help? Just kick it sometimes. One of those game wardens? I've had to sort of become like ones at 6. Lalu scene memperlihatkan Daniel, Nora, Mare, dan Martin sudah sampai ke kediaman si Martin. Ternyata si Martin ini adalah teman dari mendiang ibu si Mare dan si Nora ini. Dan si Martin jugalah yang memacomblangkan si Daniel dengan ibunya. Of course, man. Okay. Oh. All right. Where's Mir? And this is all with the long exposure with your mom's old. Malam harinya mereka terlihat sedang menikmati makan malam pertama mereka di kota Prindavan. Problem is that in the last 10 minutes, Martin just showed more interest in. Namun di sini terlihat si Nora yang sedikit menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Ia menyalahkan ayahnya yang tidak hadir saat ibunya meninggoy. Which is the same amount of time that you showed our mother in the. No, don't go. It's okay, I'll go. Setelah sedikit perdebatan antara anak dan ayah, Daniel pun terlihat meminum anggur cap kampak merah sambil menceritakan masalah hidupnya kepada Martin. All the signs of my marriage. I missed this. Dan ketika dirasa kepalanya sudah mulai oyag, ia pun tertidur. That in the valley by the abandoned schoolhouse. Keesokan harinya, subuh hari, mereka pergi menggunakan mobil jeep milik Martin, berharap melihat perampakan hewan yang sedang beranak binak. Oh my god, you're so cute! It's perfect, thank you. Sampai ketika mereka melihat sekelompok singa yang terdiri dari bapakna, indungna, ninikna, akikna, beserta anak-anaknya, mereka turun untuk melihat lebih dekat. Ketika itu, Martin mencoba mendekati keluarga bahagia itu. Dengan perasaan dak-dik-duksernya, ia mencoba say hi kepada singa itu. Ternyata si Martin ini sudah akrab dengan para singa itu. Namun ketika ia mencoba mendekati seekor betina yang terlihat terluka, kedua singa jantan itu sontak mengusir si Martin. Seketika itu si Martin mengetahui luka itu disebabkan oleh pemburu liar yang mencoba menangkap singa itu. There's a Tonga village just up the road, guys. To just be after the elephants and the rhinos. Singkat cerita, mereka melanjutkan turnya, dan di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk mampir di sebuah pemukiman untuk beristirahat dan mencari minuman. Hello. 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 Namun ketika mereka sampai ke tempat yang dituju, ternyata Shit. Oh my God. Jesus
Jesus Christ. What did this? Only thing that makes any Semua penduduk di sana mati secara mengenaskan. Dan ternyata penyebab kematian mereka bukanlah karena COVID-19, melainkan ulah singa yang mengamuk karena keluarganya diburu secara brutal oleh manusia. Dan singa yang menyerang mereka adalah singa yang lolos pada awal scene sebelumnya. He was just It behind means me. he was just... Nora, come on! Setelah si Daniel dan si Martin memeriksa semua penduduk di sana, mereka memutuskan untuk menyelesaikan tur mereka dan kembali ke rumah si Martin. Namun pada saat itu si Mare tiba-tiba menghilang. Kieu ieu lamun budak teger kalongeun susah dibilangin, matak lamun boga budak tong mineng disentakan bisa teger kalongeun cika si Mare. Lanjut. You okay? You hurt? You hurt? Huh? Look at me, look at me. Setelah Daniel dan Nora kakaknya mencari-cari si Mare, akhirnya si Mare pun ditemukan. Gara-gara ia menjerit melihat mayat yang tergeletak secara mengenaskan. Setelah Mare ditemukan, mereka pun bergegas kembali dengan mobilnya. Namun di tengah jalan ada salah satu penduduk yang selamat yang meminta pertolongan. Sontak pada saat itu si Daniel yang seorang dokter bergegas menolongnya, sedangkan si Martin memeriksa singa yang menyerang orang tersebut. Hey, what is it? Lalu saya memperlihatkan si Martin yang siaga dengan senapannya yang pergi memeriksa singa yang mengamuk itu. Namun tiba-tiba setelah mendengar suara tembakan itu, si Daniel langsung capcus untuk menyusul si Martin. Namun ketika ia menuju suara tembakan itu, anaknya si Nora dengan tololnya keluar dari mobil dan ingin menyusul ayahnya. Lalu tiba-tiba seekor singa nanas yang haus akan balas dendam mengejar dan menyerang mobil jeep milik si Martin itu. Namun entah untung atau buntung ketika mobil itu diobrak-abrik oleh seekor singa, si Nora pun mengegas mobil itu. Dan untuk sementara waktu mereka bisa selamat, namun di sisi lain mobilnya mogok karena nyungsruk. Di tengah kemarikan itu, si Daniel mencoba menenangkan anak-anaknya dan mencoba menghubungi bala bantuan. Dan ketika itu, walkie-talkie-nya tersambung dengan milik si Martin. I'm in a... Hey, Martin. I can hear you. Can you hear me? You wanna just stay there? Someone... Ternyata si Martin ini masih selamat, namun pahanya robek karena diterkam singa nanas itu. Seketika itu pula si Daniel meminta si Martin untuk menghentikan pendarahannya dengan cara memanaskan lukanya menggunakan pisau yang dipanaskan. Namun tiba-tiba si singa itu nongol di hadapan si Martin. Seketika itu si Daniel mencari senapan milik si Martin dan berniat memancing dan membius singa itu. Don't understand. Pada saat itu si Daniel dan si Martin tetap berkomunikasi menggunakan walkie-talkie-nya untuk mengetahui keberadaan singa itu. Namun dengan kepeaannya si Nora nekat keluar untuk menyusul si Martin. Lalu tiba-tiba The trank rifle, if we shoot this thing, it might I'm gonna die. I'm not going anywhere. I'll do it. I'm gonna... Stay away, man. untung beribu-ribu untung, si Mare dengan sigap dan cerdasnya menusuk jarum bius ke bujur singa itu, yang menyebabkan singa itu pergi untuk sementara waktu. Dan di sisi lain, si Nora berhasil membawa si Martin ke mobil jeep miliknya. Alright, don't panic, okay? I thought he'd be out for hours. Okay. Namun ketika si Daniel sedang mencoba mengobati luka si Martin, tiba-tiba singa itu kembali dan mengawasi mereka di atas bukit di dekat mobil mereka. Tranquilizer's wearing off already. Alright, don't panic, okay? Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu, Daniel mengatakan untuk menghemat air yang mereka miliki sampai besok. Namun si Nora dengan bangganya mengatakan untuk jangan banyak mengatakan janji palsu yang tidak bisa ayahnya tepati, dan mengungkit kembali masalah mendiang ibunya. Dasar tolol. You just shut the hell up for one goddamn second, please. Setelah semalaman mereka menunggu, akhirnya ada sebuah mobil yang menghampiri mereka. Pada awalnya, Daniel dan anaknya menganggap mereka adalah bala bantuan. Namun, ketika mereka turun dan mendekat, ternyata mereka adalah segerombolan pemburu liar. Hey, what's up? We need some help, okay? We were attacked. What the hell is this? Stop! Stop! Stop!
Setelah proses tawar-menawar dan Daniel menawarkan imbalan berupa uang kepada pemburu itu, mereka pun setuju untuk menolong. Namun ketika pintu mobil dibuka, mereka melihat Martin yang ternyata adalah musuh bagi para pemburu liar itu. Sontak hal itu membuat mereka marah dan hendak menembak Daniel. Namun tiba-tiba di tengah-tengah penyerangan singa itu, Daniel memanfaatkannya dengan cara ingin mengambil mobil milik pemburu itu lalu pergi meninggalkan mereka. Namun ketika ia sampai di mobil itu, kunci mobilnya dibawa oleh salah seorang dari pemburu itu. The guy in the yellow shirt, he was driving. I gotta find him. Hal ini membuat Daniel nekat untuk mencari kunci mobil itu dengan cara mengecek satu persatu mayat dari pemburu itu. Sebelum Daniel pergi, si Daniel ngata-ngatahan kepada anaknya untuk tetap tinggal di dalam mobil sambil menunggu si Daniel kembali. Di tengah ketegangan si Daniel, tiba-tiba suara klakson mobil berbunyi. Ternyata si Mare sengaja menyalakan klakson itu untuk mengisyaratkan ayahnya agar cepat kembali. Namun secara tidak langsung, hal itu mengalihkan perhatian si singa yang membuat si Daniel berhasil menemukan kunci mobilnya. Di sisi lain, singa itu menghampiri Nora dan Mare, lalu menyerang mereka kembali. Namun pada saat itu, si Martin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka berdua dengan cara menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang lalu meledakkan bom yang ada di dalam kotak penyimpanan miliknya. Singkat cerita, Daniel, Nora, dan Mare pun berhasil pergi meninggalkan tempat itu dengan mengendarai mobil pemburu sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, bensin mobil itu sudah diambang batas. Tak ingin mobilnya kehabisan di tengah jalan, Daniel pun sengaja berhenti di sebuah gubuk untuk mencari sesuatu dan mengobati luka si Nora. Namun, entah bagaimana caranya, singa itu pun tiba-tiba berada di depan pintu masuk gubuk itu. Untung saja Daniel dengan sigap langsung lari menghampiri anaknya dan menembaki singa itu yang membuat singa itu kabur. Lalu ia membawa anak-anaknya ke dalam sebuah ruangan dan meminta anak-anaknya untuk sementara bersembunyi di ruangan itu. I love you, okay, please. Hey, come on! Dirasa tak ingin terus-terusan diteror oleh singa itu, Daniel pun memberanikan diri memancing singa itu dan mengajak adu mekanik bersamanya. Dan pertarungan Balmond versus Roger pun dimulai. Beruntungnya si Daniel pada saat itu ia ditolong oleh keluarga bahagia yang ia temui pada awal scene sebelumnya. Dan tidak lama dari itu bala bantuan pun datang lalu membawa si Daniel beserta anaknya pergi. Dan film pun bersumbang. Si Aku dibuat kesal dengan anaknya si Daniel yang namanya Nora yang terus-terusan menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Padahal sudah jelaskan beberapa kali alasannya, masih aja kekeh. Namun terlepas dari kekesalan si Aku, film ini sangat madep di kelasnya dengan ketegangan-ketegangannya sehingga membuat jantung si Aku dagdikdukser dibuatnya. Film ini memberikan pesan kepada kita semua agar tidak merusak dan mengganggu kehidupan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya sudahlah, daripada si Aku mulai sok bijak, pokoknya hati-hati dengan singa. Karena singa tersenyum untuk menunjukkan taringnya. Sebelum si Aku tutup, tidak lupa si Aku mengatakan, jika kalian suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, lalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya si Aku semangat membuat video lainnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.